Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pemasukan energi darah 8 legiun membuat platform kuno memancarkan cahaya suci. Cahaya suci ini mempengaruhi langit dengan kesuciannya. Seluruh dunia diliputi oleh energi khusus ini dan laut besar tersapu. Dengan serangkaian suara yang luar biasa, nampaknya makhluk suci yang belum pernah terjadi sebelumnya turun dari langit. Itu membawa kekuatan surgawi. Ledakan, cahaya tertinggi memenuhi medan perang dan menyedot kekuatan dari segala arah. Ingatlah bahwa medan perang ini diberdayakan oleh 10 urat bumi di bawah tanah. Di luar giok halus kaisar abadi yang diukir di luar, itu adalah energi duniawi yang agung dari pembuluh darah yang tak terbendung. Medan perang menjadi lebih berat setelah menyerap energi dari pembuluh darah. Sepertinya seluruh laut besar dimurnikan menjadi tempat ini. Lebih penting lagi, medan perang sedang merebut kekuatan seluruh wilayah. Berdengung, api yang membakar berkobar di medan perang. Mereka menutupi langit seperti air terjun seolah-olah ini adalah hukuman dari surga. Sosok agung muncul di medan perang. Itu adalah eksistensi yang tampak seperti malaikat yang sangat tinggi. Ia memancarkan cahaya yang tidak dapat diganggu-gugat dengan 10 sayap berapi di punggung. Ketika sayap-sayap ini terbuka lebar, seluruh dunia kaisar fana berada di bawah bayang-bayang mereka. Ini adalah penguasaan dunia, ia menjatuhkan hukumannya. Ia memegang pedang panjang yang terbuat dari hukum surgawi yang dipilin menjadi satu. Bagian yang menakutkan adalah ia membawa kekuatan jaminan dan penghakiman. Itu tidak datang dari Grand Dao atau berbagai hukum, melainkan dari surga itu sendiri. Itu mewakili kehendak langit yang tinggi dan penghakimannya. Oleh karena itu juga merupakan simbol tak terpecahkan, tidak ada keberadaan lain yang bisa dihentikan. Pemusnahan abadi segala arah. Ini adalah kartu dari Soaring Immortal. Itu tidak diciptakan oleh kaisar mereka atau siapapun karena itu berasal dari zaman yang sangat kuno. Untuk menghadapi Dark Crow, dalang di balik Soaring Immortal menggunakan formasi yang belum pernah muncul sebelumnya. Dalang menyadari bahwa gagak kegelapan mengetahui seni Soaring Immortal dengan sangat baik. Dua kaisar bahkan diajari olehnya sehingga menggunakan seni Soaring Immortal untuk melawannya menunjukkan sedikit keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli. Oleh karena itu, dalangnya menggunakan teknik penghancuran abadi segala arah yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Meski tidak bisa membunuh Dark Crow, dalangnya tetap berharap bisa menghentikan Legiun Dark Crow. Tentu saja, Soaring Immortal harus membayar mahal untuk menggunakan formasi ini. Didukung oleh kekuatan urat bumi dan disalurkan oleh vitalitas murid-muridnya. Artinya vitalitas dan energi duniawi menyatu. Pertarungan yang panjang akan mengakibatkan berkurangnya vitalitas mereka dan penuaan kemudian kematian. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan lain melawan sesuatu yang meyakinkan Azure Dragon. Memperbaiki, pedang raksasa itu melepaskan tebasan penghakiman. Kehendak surga sungguh sulit ditolak. Mundur. Penjaga dunia memberi perintah. Aliansi tersebut segera berlari kembali karena fokus pada legiun mereka. Mereka juga tercengang melihat kekuatan dan sifat pedang yang luar biasa. Namun, sudah terlambat untuk dijalankan karena tebasan tidak memungkinkannya. Badai darah meledak. Seluruh medan perang tampak seperti lautan darah seperti seseorang yang memercikkan tinta ke bingkai foto. Itu telah menjadi pemandangan neraka, sebuah tontonan yang akan mengejutkan semua orang di sini. Seluruh lingkungan hampir menjadi abu setelah tebasan yang satu ini. Hanya 1 dari 10 yang selamat. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup kemungkinan besar tidak akan pernah melupakan mimpi buruk ini dari pikiran mereka. Meskipun kebohongan Hailin dikabarkan mencapai 10 juta orang, namun kenyataannya tidak demikian. Perkiraan yang besar akan menghasilkan 5 hingga 7 juta. Setelah pertempuran kecil sebelumnya, aliansi tersebut berkurang menjadi 3 hingga 4 juta. Namun, tebasan ini saja membuat mereka berkurang menjadi sekitar 3 hingga 400 ribu orang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pemandangan ini. Satu tebasan menjatuhkan 3 juta tentara. Orang-orang yang selamat menjadi pucat karena ketakutan. Memperbaiki, tebasan kedua terjadi secara bersamaan dengan kematian di langit.
Kali ini ia mengincar Azure Dragon, ingin membunuh binatang itu. Mentah, naga itu mencakar langit. Dalam sepersekian detik, ia berubah menjadi tombak lurus dengan seekor naga melingkarinya. Aura drakonik yang meresap di udara seolah-olah ini akan menjadi dorongan paling kuat di dunia. Ia lahir dari dunia sehingga bisa melawan kehendak langit. Ledakan, tombak itu menghentikan tebasannya lalu menghantamkan pedang dengan percikan api beterbangan kemana-mana. Percikan api jatuh seperti meteor ke dalam panggung, menyebabkannya berguncang bersama seluruh laut besar. Ledakan, tombak itu pada akhirnya tidak mampu menahan pedang Tribulation dan terdorong ke bawah karena benturan. Sebuah lubang dan retakan yang mengerikan muncul di platform ini. Pedang makhluk 10 ini terlalu kuat karena 3 kekuatan berbeda yang terkandung di dalamnya, urat bumi, kekuatan penyimpanan di surga, dan vitalitas para prajurit. Mentah, tombak itu berubah kembali menjadi Azure Dragon. Namun, potongan artefak tiba-tiba datang dari cakrawala. Klik, klik, klik. Potongan-potongan indah ini melilit naga seperti baju besi. Memperbaiki. Dengan lebih banyak suara logam, tombak hijau muncul di cakar naga. Itu memancarkan cahaya seputih salju dengan aura pembunuh. Rupanya telah ternoda oleh darah dewa dan iblis yang tak terhitung banyaknya. Dengan senjata ini, naga bisa bertemu dewa, membunuh dewa, temui iblis, bunuh iblis. Semua orang dapat melihat pemandangan ini saat ini dan mengira itu adalah naga sejati yang melindungi 9 dunia, bukan legiun. Dengan persenjataan baru, naga itu bertambah besar. Bahkan keberadaan 10 sayap yang menjulang setinggi 10.000 meter tampak kecil dibandingkan dengan naga biru. Ini adalah bentuk terakhir dari legiun. Ia tidak mengambil bentuk suatu formasi melainkan suatu keberadaan yang hidup. Bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak di bawah dorongan naga ini. Saat di puncak seputih salju turun, ia membawa kekuatan bintang dengan kemampuan menghancurkan segalanya. Memperbaiki, eksistensi kejadian 10 tidak mundur. Nyanyian pedang bergema dengan tebasan banyak lainnya. Gemuruh, kedua pihak berusaha sekuat tenaga dan menjadikan langit sebagai korbannya. Suara membaik. Selama pertempuran ini, ruang berfluktuasi dan Li Qiye langsung muncul di samping Matriarch Yu. Yang mulia, Anda sudah membunuh Gu Zun. Ibu pemimpinnya bertanya. Li Qiye menyaksikan pertempuran itu dan dengan lembut menenangkan kepalanya. Belum, Raja Naga Hitam sedang merawatnya. Generasi yang mana? Dia sedikit terkejut meski mengetahui tentang raja yang ditampilkan. Pertama, dia tersenyum dan berkata, apakah dia benar-benar ingin membunuh Gu Zun? Dia khawatir, bukan tentang kemampuannya tetapi tentang tekadnya. Li Qiye tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya, yang manapun sama saja, bahkan jika aku membunuhnya sekarang, tidak banyak hasilnya. Raja Naga Hitam masih belum bisa mengambil keputusan. Lupakan saja, biarkan dia berduka dengan saudara iparnya. Jika Li Qiye ingin membunuh, Gu Zun tidak akan hidup saat ini. Ibu pemimpinnya dengan lembut mengangguk dan menghentikan topik pembicaraan. Dia memperhatikan bahwa Li Qiye sedang menatap Soaring Immortal dan berkata, Yang mulia, apakah Anda ingin mengambil tindakan secara pribadi atau membiarkan saya mengerahkan pasukan? Aku akan pergi. Li Qiye menjawab, seseorang harus berusaha sekuat tenaga jika ingin menangkap ikan besar. Biarkan aku menjadi umpannya. Mungkin kita akan menangkap yang terbesar dari semuanya, saya sudah menunggu cukup lama sekarang. Kamu tidak mencoba memancing dalam Soaring Immortal. Ibu pemimpinnya berpikir dengan hati-hati. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Yang Mulia sama sekali tidak mengincar Soaring Immortal atau dalang di balik bayangan. Dia merencanakan beberapa keberadaan yang tersembunyi lebih dalam. Dia bertanya-tanya apakah dia adalah umpannya atau Soaring Immortal. Tentu saja, semua ini tidak penting lagi. Kehancuran Soaring Immortal tidak bisa dihindari pada saat ini. Ketika Li Qiye berhasil mencapai pintu masuk, sesosok tubuhnya turun dari langit untuk mematikan listrik. Li Qiye, ini saatnya kita bertarung sampai mati. Orang itu menatap Li Qiye dengan tajam. Ini adalah Long Aotian, penerus Soaring Immortal. Dia saat ini berada dalam kondisi luar biasa dengan vitalitas yang penuh semangat dan berada di puncaknya, tidak ada jejak depresi setelah kalah 2 kali dari Li Qiye. Ini sungguh kualitas yang mengagumkan. Li Qiye sama sekali tidak terkejut melihat Long Aotian. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tapi saya ingin tahu apakah Anda siap menghadapi kematian.
Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi orang terakhir yang bertahan sampai akhir, kamu tidak akan tersenyum lama-lama. Ao Tian membalas. Meski sudah kalah 2 kali, Ao Tian tetap harus bertarung karena kehendak surga telah muncul. Persaingan sengit akan segera terjadi, tetapi dia tidak memiliki keuntungan untuk dibicarakan. Kelihatannya sangat tidak menguntungkan karena dia sudah kalah 2 kali dari Li Qiye. Oleh karena itu, dia harus mengalahkan Li Qiye kali ini berapapun harganya. Hasilnya sudah ditentukan. Anda tidak akan mendapatkan kehendak surga. Li Qiye mendengus. Pertarungan keduanya menarik perhatian banyak orang. Orang-orang masih tidak mengingat Ao Tian setelah 2 kekalahannya dan merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk menyalahkan keadaan. Mereka merasa kekalahan sebelum menjadi seorang kaisar bukanlah hal yang sama sekali. Hal ini telah terjadi pada banyak kaisar di masa lalu. Beberapa juga menderita kekalahan yang menyedihkan. Coba dan lihat, ucap Ao Tian. Dia masih percaya diri seperti sebelumnya dan siap mengalahkan semua musuh. Penerus dari Soaring Immortal tidak akan terpengaruh dan menyerah sepenuhnya setelah hanya kalah 1 atau 2 kali. Baik, sesuai keinginanmu. Gunakan semua kemampuan dan teknik Anda, tidak akan ada kesempatan lagi setelah ini. Li Qiye menatapnya dan berkata perlahan, kamu bisa dianggap sebagai seorang jenius yang brilian dengan hati dao yang langka. Para penonton menahan napas saat pertarungan akan dimulai. Mereka tahu bahwa salah satu dari mereka mungkin jatuh sebelum dimulainya kompetisi sebenarnya. Ao Tian menarik nafas dalam-dalam. Dengan ledakan yang keras, dia melepaskan energi darahnya seperti banjir. Itu menyebar ke seluruh dunia seolah-olah ingin memulai bencana. Suara membaik. Fisik batinnya menyala dan menyebabkan ruang bergetar. Tubuhnya menjadi berkilau dan mempesona seperti ukiran kristal. Pemandangan indah ini adalah penyelesaian besar Soaring Immortal Fisik, salah satu pencapaiannya yang paling memuaskan. Itu menjadi lebih terang dan lebih mempesona dari menit ke menit sampai orang tidak bisa lagi menatap lurus ke arahnya, bahkan dengan membuat leluhur. Dia memberikan perasaan terbang yang aneh, seolah-olah ruang itu sendiri menumbuhkan semacam sayap dan naik. Berdengung, serangkaian suara yang sangat berirama menggema. Itu lambat dan datang dari luar angkasa itu sendiri. Ruang dan waktu diperlambat oleh fisik Ao Tian. Dalam sekejap mata, semua orang menjadi lukisan karena waktu berhenti dalam sepersekian detik ini. Suara membaik, waktu mulai mengalir lagi. Kali ini bukan karena Ao Tian. Li Qiye adalah alasannya. Sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi, Ao Tian hanya berjarak beberapa inci dari Li Qiye ketika waktu kembali mengalir. Pada saat ini, waktu sekali lagi berhenti. Semua orang bisa menyaksikan adegan ini dan melihat telapak tangan Ao Tian mengandung angin kencang dan dingin yang hanya berjarak 3 inci dari dahi Li Qiye. Ao Tian mengerahkan fisiknya hingga batasnya, tidak, dia bahkan menerobosnya untuk memberikan pukulan fatal. Ingatlah bahwa ini adalah penyelesaian besar Soaring Immortal Fisik, yang memungkinkan dia menembus batas waktu. Ini hampir mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan God King 9 dunia tidak akan mampu menghindari serangan fatal ini. Sayangnya, dia bertemu Li Qiye hari ini. Selama proses serangan ini, Li Qiye telah mengaktifkan Stagnation Domain miliknya. Dari segi fisiknya sendiri, Ao Tian masih memiliki keunggulan karena Ao Tian sudah mencapai penyelesaian akhir sedangkan Li Qiye tidak. Sayangnya, di bawah domain stagnasi, kecepatan yang lebih cepat pun akan terasa lambat di bawah tekanan ini. Waktu datang sekali lagi dengan ledakan keras. Orang-orang yang melihat Ao Tian tidak dapat bergerak 1 inci pun ke depan dan mereka mendengar suara tulang patah karena pengaruh domain tersebut. Ao Tian cukup mengesankan. Di bawah situasi berbahaya ini, dia langsung menggunakan seninya dari 5 kaisar untuk perlindungan. Dengan gemuruh yang keras dan mengerikan serta aura menghancurkan yang mengamuk, dia dengan tegas membakar darah sepanjang umurnya untuk memperkuat tekniknya. Dengan itu, dia berhasil melarikan diri dari stagnasi domain. Ledakan, kekuatan penuhnya memungkinkan dia untuk mundur. Dia menghancurkan ruang angkasa dan berlari menuju cakrawala. Meski begitu, ia masih terluka parah dengan darah menodai pakaiannya dan banyak tulang yang patah. Ini masih menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kombinasi seni kekuasaan dan fisik abadinya memungkinkan dia untuk melarikan diri dari wilayah kekuasaan Li Qiye. Li Qiye tidak terburu-buru mengejarnya.
Dia memperhatikan musuh yang menghina dan menenangkan kepalanya, kekurangan pada fisikmu terlalu jelas. Jika itu sempurna, kamu akan mempunyai kesempatan untuk melukaiku dengan serangan itu sebelumnya. Aotian menjawab sambil mendesah, saya tidak hanya memiliki fisik yang sempurna. Grand Daoku juga bisa menyakitimu. Baiklah, tunjukkan padaku seni kekuasaanmu. Li Qiye tersenyum. Aotian berpengalaman dalam teknik 5 kaisar dan telah menciptakan Grand Dao uniknya sendiri. Begitu banyak orang yang iri dengan hal ini. Berapa banyak yang cukup beruntung untuk mempelajari seni tertinggi 5 kaisar pada saat yang bersamaan. Mempelajari seni saja sudah merupakan kekayaan seumur hidup, apalagi 5. Saya ingin melihat Grand Dao Anda juga. Aotian mengucapkannya dengan kuat. Oleh karena itu, dia mengaktifkan Grand Dao-nya. 5 harta karun sejati kaisar abadi muncul. Dengan suara klik, baju besi kerajaan melindunginya. Rupanya itu tercipta dari untaian salju. Ada gambar naga sutra. Itu tidak disulam tetapi terbentuk secara alami pada armor. Jubah naga sutra, harta karun sejati kaisar kedua melonjak abadi, bisa panjang. Itu tidak hanya dimaksudkan untuk digunakan sebagai penghalang pertahanan. Itu juga mampu meningkatkan kecepatan dan vitalitas di atas beberapa sifat magis lainnya. Memperbaiki. Dentingan pedang dan pedang yang harmonis terjadi setelah dia menghunuskan senjatanya, pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Pedang itu bersifat tirani dan ganas, memberikan penggunanya keberanian untuk berjuang melawan seluruh dunia sendirian. Ini adalah pedang penghancur tirani, harta karun sejati kaisar abadi Bami, senjata pilihannya untuk melawan 9 dunia. Tidak perlu menjelaskan pedangnya lebih jauh. Ini adalah pedang berbudi luhur milik kaisar abadi Renxian, nenek moyang cabang Aotian. Pada saat yang sama, 2 harta karun muncul di belakangnya. Salah satunya adalah kipas berbulu dengan banyak warna. Namun, ada satu bulu yang hilang. Yang lainnya adalah tombak yang sepanas matahari. Rupanya itu terbuat dari logam surya ilahi. Missing Feather, ini adalah harta sejati nenek-nenek moyang sekte mereka. Senjata ini bisa masuk ke dalam 10 besar senjata terhebat para kaisar karena kekuatannya yang luar biasa. Tombak pemakan matahari, harta karun sejati kaisar abadi Tunri. Rumor mengatakan bahwa setiap kali dia menggunakan tombak ini, dia akan mampu membunuh musuh. Itu pernah membuat takut jiwa musuh-musuhnya di 9 dunia. Semua orang yang rindu dalam kekaguman dan kekaguman setelah melihat satu orang menggunakan 5 harta karun sejati pada saat yang bersamaan. Harta karun sejati ini sangat kuat tetapi juga sulit digunakan. Bagi banyak ahli, menyerang dengan salah satu dari mereka sudah cukup sulit. Namun, Aotian memiliki kontrol dan kemudahan saat menggunakan 5. Inilah alasan mengapa dia begitu kuat dan layak dipuji. Meskipun dia tidak bisa melancarkan pemusnahan surgawi dengan kelimanya secara bersamaan, dia telah menggabungkan Grand Dao 5 Kaisar dan menciptakan miliknya sendiri. Dia mengandalkan 5 senjata untuk memberdayakan Grand Dao-nya. Ini meningkatkan kekuatan Dao khusus ini hingga 10 kali lipat. Saat Grand Dao tertinggi Aotian muncul, sosok 5 Kaisar juga muncul, Fei, Qianlong, Tunri, Bami, dan Renxian. Grand Dao mereka sendiri juga terbentuk. Mereka berkumpul bersama sebelum menyatu dengan milik Aotian. Satu Dao memanggul 5 Kaisar, ini adalah Dao Agung tertinggi Aotian. Ia memikul kehendak dan hukum 5 Kaisar. Dia ingin menjadi Kaisar ke-6 dari Soaring Immortal dan melampaui nenek moyangnya. Aura kekuasaan yang mengerikan melanda dunia seolah-olah 5 Kaisar telah muncul. Adegan ini membuat kaki penonton semakin lemas. Hanya Aotian yang mampu menciptakan Dao sebesar itu. Bahkan God Kings pun menghormati pencapaiannya. Sebuah ide bagus. Sayangnya, ia masih berjalan di jalur yang sama yang dibuat oleh nenek moyang Anda. Bahkan jika kamu menjadi seorang kaisar, kamu tidak akan bisa melampaui mereka, apalagi nenek moyangmu, Kaisar Abadi Fei. Li Qiye tersenyum dan berkomentar. Aku mendengar kakak mudaku berbicara tentang tinju terhebatmu. Saya juga ingin melihatnya hari ini. Long Aotian sangat percaya diri dengan hati Dao-nya yang pantang menyerah. Dia pernah mendengar kekalahan Kaisar Langit Lin di masa lalu. Faktanya, Dao Li Qiye belum selesai pada saat itu. Sekarang jauh lebih baik. Saya akan menghibur Anda karena mempertimbangkan pencapaian dan kekuatan Anda. Anda mungkin mati tanpa penyesalan. Li Qiye merasa cukup murah hati. Suara membaik.
Satu demi satu istana muncul dengan total 13. Hamparan kekacauan primordial yang tak terbatas mulai terbentuk. 13 istana. Tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan untuk menyaksikan pemandangan ini, keajaiban sepanjang masa. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang meskipun usianya sudah lanjut. Saya tidak akan pernah bosan melihat ini. Bahkan beberapa pakaian dalam yang tersegel bangkit dari peti mati mereka dan berkomentar. Ekspresi Aotian meredup setelah melihat 13 istana. Terlepas dari suasana hatinya saat ini, dia harus mengakui bahwa 13 istana sungguh luar biasa. Dia memiliki banyak pencapaian dan penghargaan yang luar biasa tetapi semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan miliknya bisa diulangi oleh orang lain. Beberapa orang di masa lalu bahkan lebih hebat dan cemerlang darinya. Namun, Istana Li Qiye adalah sebuah keajaiban dan benar-benar unik. Prestasi ini saja akan menjamin namanya tercatat dalam catatan sejarah bahkan jika dia tidak menjadi seorang kaisar. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan berjalan maju dalam kekacauan primordial. Banyak sekali dunia menjadi suram dengan kedatangannya. Grand Dao Surgawi harus tunduk. Inilah penguasa dunia. Dia mewakili segala sesuatu di dunia ini, hidup dan mati, yin dan yang, langit dan bumi. Semuanya berada di bawah pemerintahannya, semua diciptakan olehnya. Dunia bisa terbebas dari hukum surgawi, yin dan yang, dan 5 elemen. Namun, dunia mengancam. Surga Nirwana, diciptakan oleh 13 istana. Semua orang membayangkan di hadapan gambar luar biasa ini. Ingin melihat Grand Dao-ku. Lihat semua yang kamu inginkan. Li Qiye berbicara dalam wujud pamungkasnya. Suara membaik. Grand Dao tertinggi Li Qiye muncul, Dao 7 malam. Keabadian, waktu, ciptaan, dewa, semua makhluk diturunkan. Ketika Grand Dao ini dimulai, dunia belum ada, langit yang tinggi tidak ada, hanya Li Qiye yang ada. Dengan kehadirannya, dunia memiliki segalanya, siklus kehidupan, yin dan yang, dan 6 Dao. Li Qiye dan Grand Dao-nya mewakili dan mengatur segalanya saat ini. Ketika Dao ini muncul, semua orang merasa putus asa dan sesak napas. Mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan Li Qiye, tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Budidaya mereka didasarkan pada pemahaman dan pemahaman hukum. Namun, Li Qiye adalah pencipta hukum. Bagaimana gambaran ini dapat dijembatani? Bahkan ekspresi Aotian berubah menjadi terburuk. Bahkan hati Dao-nya yang pantang menyerah dan kepercayaan dirinya yang luar biasa juga memiliki perasaan tertekan yang sama. Dia pasti menjadi cetak. Ini bukan lagi kesenjangan antara Grand Dao. Itu adalah keterkaitan dalam tingkat keberadaan. Jika para pesaingnya adalah manusia, Li Qiye sudah menjadi surga. Mereka merasa tidak penting seperti serangga di bawahnya. Membunuh. Meskipun keputusasaan muncul dalam dirinya, Aotian tetap tidak goyah atau menjadi takut. Dia meraung dan meningkatkan Grand Dao-nya dengan harta karun itu. Ledakan. 5 kaisar mengambil tindakan. Kaisar abadi Fei menunjuk bulu hilangnya, Kaisar abadi Qianlong mengenakan jubah naga sutra, Kaisar abadi Tunri memegang tombak pemakan matahari, Kaisar abadi Bami menggenggam pedang penghancur tiraninya, Kaisar abadi Ren Xian memiliki pedang berbudi luhurnya. 9 dunia berguncang karena para kaisar dan senjata pribadi mereka. Aura mereka membinasakan kaisar fana dan penduduknya. Orang-orang gemetar dan terjatuh ke tanah. Kiamat sudah dekat dalam pikiran mereka. Sayangnya, mereka bukanlah kaisar yang sebenarnya. Li Qiye tersenyum dan menggunakan daunnya. Semua kekuasaan di 9 dunia menjadi miliknya untuk diambil. Ledakan. Sebuah ledakan menggema di setiap sudut 9 dunia setelah Li Qiye memukul sekali. Pukulan ini membuat segala sesuatu di dunia kembali ke asalnya. Satu pukulan untuk menghancurkan kaisar dan dewa. Semua makhluk terkejut dan tidak bisa mendapatkan kembali kewarasannya. Tinju penindasan surga. Dunia menjadi sunyi di bawah serangan di luar surga yang tinggi ini dengan malapetaka yang menggelegar berkumpul di langit. Kresek datang dengan ganas dan mengarah ke Li Qiye. Namun, bautnya tidak dapat disentuhnya karena alasan yang tidak diketahui. Semua orang kehilangan fokus saat ini dan tidak dapat melihat apapun. Keputusasaan mengamuk karena semua kemajuan yang dicapai di masa lalu hilang. Ledakan. Ketika orang-orang sudah tenang, mereka melihat Long Aotian terpesona sambil muntah. Semua tulang di tubuhnya hancur. Namun, Aotian tetaplah pria tangguh dan bertahan melewati kerusakan.
Dia masih berdiri tegak sambil mengumpulkan energi darahnya untuk menciptakan kembali tubuhnya. Kerumunan tidak berkomentar. Long Aotian telah kalah lagi dan kali ini adalah kekalahan telak. Namun, mereka akan mengalami nasib yang sama jika diserang. Tahukah kamu kenapa aku masih belum membunuhmu? Li Qiye terkekeh pada Aotian dan berkata, saya ingin melihat siapa yang akan datang dan menyelamatkan Anda sekarang. Aotian tanpa ekspresi dan tidak mengucapkan kata pun saat dia berdiri di sana. Ledakan. Pada saat ini, langit di atas kota penindasan surga telah ditembus. Seseorang terlempar oleh sesuatu langsung ke kota. Itu adalah Gu Zun yang terbang ke bawah. Saat ini, dia lemah dan tidak bisa berdiri tegak. Goresannya memperjelas bahwa dia telah mengeluarkan banyak energi darah selain kulit yang terluka parah. Memperbaiki. Suara gemerincing senjata terdengar dengan bising yang tergantung pada pendengarannya. Dia dipenjarakan oleh nenek moyang dari kota. Leluhur, izin. Zi Chuining muncul di depan Gu Zun dan berkata, setelah kesimpulan di Pearl, Zi Chuining telah kembali ke kota penindasan surga untuk memimpin situasi. Anehnya, bukan hanya Gu Zun yang hilang. Seluruh cabangnya dan Ye Jiushu telah menghilang. Oleh karena itu, Zi Chuining pun siap menghadapi musuh. Gu Zun tidak marah sama sekali. Dia menatap ke langit dan terkekeh, orang menang dan kalah, kekalahan saya memang pantas. Zi Chuining masih memasang ekspresi tegas. Bahkan jika Gu Zun tidak berdaya saat ini, dia tetap tidak akan meremehkan musuh karena Gu Zun tidak bisa ditangani dengan mudah. Awasi dia, jangan sampai ada kecerobohan sedetik pun. Zi Chuining diperintahkan para leluhur sebelum melihat ke langit. Gu Zun, sebagai seorang tahanan, tidak tegang sama sekali. Dia menatap ke arah Soaring Immortal dengan senyuman di wajahnya. Kembali ke medan perang, Li Qiye juga melirik ke langit dan tersenyum juga, saatnya aku menarik jaring, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia perlahan berjalan menuju Long Aotian. Ekspresi Aotian berubah saat dia secara asal mundur satu langkah. Namun, dia menarik napas dalam-dalam setelahnya dan menegakkan tubuhnya. Dia berhenti goyah dan tidak takut lagi. Banyak orang yang tegang melihat Li Qiye ingin membunuh Long Aotian. Semua orang bisa melihat bahwa Aotian bukanlah tandingan Verces. Jika tidak ada yang keluar dari Soaring Immortal untuk menyelamatkannya, kematian sudah terjamin. Sesosok muncul pada momen hidup dan mati ini. Aura yang tak terlukiskan terpancar ke seluruh dunia. Itu adalah pria heroik yang mendukung Long Aotian. Dia memiliki temperamen yang tenang seolah-olah dia mengendalikan situasi sepenuhnya. Ini adalah Long Zantian, leluhur dari cabang Long Aotian. Banyak orang yang tidak mengenalinya. Namun demikian, meskipun populasinya kurang, semua orang tahu dia cukup menakutkan saat dia keluar karena kehadirannya yang mengendalikan. Apakah itu kaisar penyerang? Banyak orang yang cemas dan cemas. Mereka langsung memikirkan tingkat kekuatan ini setelah melihatnya. Tidak ada seorang pun yang tidak dapat diganggu-gugat selamanya. Zantian menatap tajam ke arah Li Qiye seperti seekor harimau yang sedang memandangi mangsanya. Tentu saja, dia sedang berbicara dengan Dark Crow. Meski belum pernah melihat keberadaan ini, dia menyadari dalang di balik layar. Tidak ada orang yang tak terkalahkan selamanya, tapi aku akan selalu menjadi orang terakhir yang tersenyum. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Baiklah, saya ingin melihat seberapa banyak yang telah Anda pelajari. Zantian menjawab dengan kasar dengan kilatan dingin di matanya. Dia menganggap Li Qiye sebagai murid gagak hitam, seseorang yang sudah lama dia benci. Jika bukan karena penandatanganan Soaring Immortal, dia akan merebut tahta alih-alih Kaisar Abadi Yin Tian. Oleh karena itu, permusuhan semakin mendalam di usia mudanya. Gagak kegelapan adalah musuhnya, satu-satunya penyebab mengapa ia tidak menjadi seorang kaisar. Karena itu, dia bersumpah untuk membalas dendam. Dia sangat takut agar Soaring Immortal muncul di generasi ini karena dia ingin melatih seorang kaisar secara pribadi dan dengan itu, membalas dendam dengan menghancurkan gagak hitam. Lebih dari cukup untuk menghancurkan sekte abadimu yang melonjak. Li Qiye menjawab dengan santai. Zantian memiliki rasa haus darah yang menyalakan di matanya. Dia dan Aotian saling memandang dan mengambil keputusan. Keduanya berpisah dan mengepung Li Qiye. Keduanya tidak berani gegabah. Zantian jauh lebih kuat daripada Aotian karena fisiknya yang lengkap, tidak seperti versi cacat Aotian. Terlebih lagi, Grand Dawn-nya lebih halus saat ini. Oleh karena itu,
dia lebih unggul dalam hal perspektif dan potensi pertempuran sesungguhnya. Mereka menatap tajam ke arah Li Qiye dan tidak terburu-buru menyerang. Mereka berusaha menemukan kelemahannya untuk memberikan pukulan fatal. Sementara itu, Li Qiye bersikap acuh tak acuh dan dengan santai menatap kedua pria itu sebelum menatap ke langit. Dia memberi perintah kepada Legiun Naga Azure dalam bentuk naganya, selesaikan, jika tidak keluar, tidak ada gunanya menunggu lebih jauh. Li Qiye membuat orang-orang bingung dengan kata-katanya. Gu Zun, sebaliknya, menampilkan dan menatap satwa liar juga, saya harap saya bisa melihat hasrat sesungguhnya lagi selagi saya masih hidup. Orang yang bisa tetap tenang akan menjadi pemenang terakhir. Gemuruh, pertarungan terjadi antara naga besar dan makhluk hidup 10. Namun, seiring berjalannya waktu, sang naga memanfaatkan keuntungan tersebut. Meskipun keberadaannya masih sangat kuat dengan kekuatan persembunyiannya, ia tidak lagi gesit seperti kehabisan kekuatan. Ia memiliki kekuatan 10 pembuluh darah di atas kekuatan jaminan yang dipinjamkan dari surga yang tinggi, tetapi dalam pertarungan yang berlarut-larut ini, 8 legiun dari Soaring Immortal tidak dapat mempertahankan aliran vitalitas mereka. Pemusnahan abadi segala arah hanya membutuhkan terlalu banyak pemeliharaan urat nadi bumi dan surga. Pada akhirnya, kedua jenis kekuatan itu bukan milik mereka, tidak peduli seberapa kuat legiun itu. Pada akhirnya, vitalitas mereka yang kaya akan habis. Itu saja, saatnya berakhir ini. Naga itu meraung dan cahaya biru membubung ke langit. Aura drakonik melayang ke bumi. Ledakan, boom, diluncurkan. Pukulan keras menghujani. Dalam waktu singkat, keberadaan besar itu dipaksa turun ke tanah oleh naga. Ia mencoba untuk melawan dan membalas tetapi tidak berhasil di hadapan keganasan mutlak dari naga tersebut. Tidak ada yang mengira naga itu akan menjadi pembohong seperti ini dan menghancurkan keberadaannya dalam waktu singkat itu. Semua orang melihat betapa mengerikannya monster terjadi 10 itu, membunuh jutaan orang hanya dengan satu tebasan. Sayangnya, dia tidak berdaya di hadapan naga. Kenyataannya adalah legiun itu tidak mengerahkan seluruh kemampuannya pada awalnya. Ia sedang menunggu musuh. Lama mereka muncul. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka sehingga mereka harus melampiaskan amarah mereka pada Soaring Immortal. Sayang sekali, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Li Qiye menyaksikan intimidasi itu terjadi dan tersenyum. Memperbaiki. Ketika Li Qiye kehilangan konsentrasinya, Zantian dan Aotian mengambil tindakan. Fisik keabadian melonjak mereka menyala dan mencapai batasnya. Mereka menyerang baik dari depan maupun belakang dengan serangan yang mampu menghemat waktu ke masa lalu. Waktu menjadi lambat dan membusuk karena serangan yang mematikan ini, tidak ada yang bisa memblokir serangan ini. Istirahat abadi yang melonjak. Bahkan ibu pemimpinnya menjadi serius setelah melihat ini. Soaring Immortal Break adalah serangan fisik yang diciptakan oleh Kaisar Abadi Fei. Ia dipuji sebagai yang terkuat dari semuanya. Apalagi hukum rahasia kehendak surga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Ketika pengguna menyelesaikan akhir melepaskannya, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Baik Aotian maupun Zantian telah mencapai penyelesaian yang sempurna dan mereka menyerang pada saat Li Qiye sedang ceroboh. Serangan ini mengandalkan kecepatan dan kekuatan tertinggi, sebuah gerakan satu pembunuhan, tidak ada yang bisa menghentikan serangan ini. Inilah alasan mengapa teknik ini menjadi begitu terkenal setelah diciptakan. Waktu berhenti dan segalanya menjadi kacau. Orang-orang tidak melihat teknik ini dengan jelas, hanya kaisar penyerang yang mampu memahami misterinya dan melihat kecepatannya. Brengsek, ketika semua orang dapat melihat dengan jelas lagi, mereka melihat darah mengalir keluar. Mata Zantian dan Aotian terbuka lebar. Zantian dipenggal dan dia bisa melihat tubuhnya yang terpenggal saat kepalanya jatuh dari langit. Dahi dan tengkorak Long Aotian tertusuk seluruhnya. Ekspresinya tidak percaya. Sementara itu, Li Qiye berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Sama seperti itu, dia mengalahkan Soaring Immortal Break dan membunuh keduanya. Istana takdirnya dibuka dengan 4 gambar, pilar, kuali, pohon, dan mata air kehidupan. Bab Primal Dao Surgawi, rune kekosongan kuno, asal mula kehidupan, dan daun epoch melayang di dalam seolah-olah mereka telah menjadi abadi. Li Qiye menggunakan mereka untuk membunuh Aotian dan Zantian tanpa mengangkat satu jari pun. Dunia masih belum memahami misteri 4 gambar dari Istana Takdir.
Hanya Kaisar Abadi yang bisa memahaminya sedikit. Sayangnya, itu sudah terlambat. Li Qiye dengan lembut menenangkan dan berkata, dalam waktu singkat, dunia menjadi sunyi hingga tingkat yang mengerikan. Long Aotian sedikit lebih lemah dari Kaisar Penyerang tapi Zantian adalah yang asli. Namun, keduanya baru saja terjadi seketika, tidak ada seorang pun yang akan mempercayai hal seperti itu. Penonton tercengang dengan pemandangan ini. Bahkan Kaisar Penyerang menarik napas dalam-dalam karena mereka tidak melihat kedalaman di balik serangan Li Qiye. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Gu Zun berhenti tersenyum setelah melihat ini dan menjadi keras. Dia tidak hanya sangat kuat tetapi sebagai seorang jenius eonik, dia bisa memahaminya lebih baik daripada orang lain. Bakat dan visinya hanya memiliki sedikit teman. Ibu pemimpin Yu bukanlah tandingannya dalam hal ini. Ini adalah, dia gagal memahami serangan sebelumnya. Setelah sekian lama, dia dengan sungguh-sungguh berkata, tidak penting lagi apakah dia menjadi kaisar atau tidak. Dalam waktu singkat, dunia menjadi membatu. Banyak orang tidak bisa mendapatkan kembali akalnya. Seorang Emperor Asylum dan seorang Emperor Asylum yang berada di level dekat itu menyerang secara bersamaan dengan Soaring Immortal Break yang tak terkalahkan, namun mereka tidak hanya gagal, mereka juga membayar dengan nyawa mereka hanya dengan satu gerakan dari Li Qiye. Bagian yang menakutkan adalah bagaimana tidak ada seorang pun yang melihat gerakan pembunuhan itu. Apalagi Kaisar Penyerang seperti Matriark Yu dan seorang jenius eonik seperti Gu Zun menjadi serius. Li Qiye hanya tersenyum. 4 gambaran istana takdir berada di luar pemahaman banyak penggarap. Hanya setelah menjadi kaisar seseorang dapat memahaminya tetapi pada saat itu sudah terlambat. Ledakan, pengiriman keras tiba-tiba membuat dunia bergetar. Semua orang kembali dari kontemplasi mereka. Ah! Jeritan kira-kira terdengar, diikuti dengan suara robekan. Naga biru itu benar-benar merobek makhluk hidup 10 itu menjadi 2 bagian. Ingatlah bahwa makhluk ini diciptakan oleh formasi penghancuran abadi segala arah. Artinya, itu dibentuk oleh 8 legiun dengan vitalitas dan dagingnya. Ketika makhluk itu terbelah menjadi 2, formasinya tidak hanya rusak. Bahkan para prajurit pun terbelah menjadi 2 bagian atau dihancurkan oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Ledakan. Setelah menjaga formasi, naga itu menusukkan tombaknya ke bawah dan menembus platform pertempuran. Retakan yang membentang ribuan mil muncul di mana-mana. Akhirnya, naga yang marah itu menghancurkan dan membuat semua platform runtuh. Kekuatan di dalamnya lenyap seketika. Mundur. Para prajurit yang masih hidup dari Soaring Immortal berteriak dan berlari kembali ke sekte tersebut. Pertempuran itu akhirnya berakhir. 8 legiun dari Soaring Immortal masih kalah melawan Azure Dragon. Mereka menderita kerugian besar dengan korban jiwa sekitar 80%. Ini mungkin kerugian terbesar mereka sejak terbentuknya sekte mereka. Garis keturunan 5 kaisar yang bertahan selama jutaan tahun telah menderita kekalahan yang mengarahkan ini. Kerumunan bertanya-tanya tentang identitas Legiun Naga Azure. Mereka kagum dengan kemampuan Legiun ini dalam mengalahkan 8 Legiun kemenangan. Seorang lelaki tua yang mengetahui tentang mereka berkomentar dengan nada emosi, itu Azure Dragon untukmu. Dulu ketika Ming kuno menguasai 9 dunia, mereka telah melakukannya berkali-kali. Pada akhirnya, Ming kuno gagal membunuh mereka dan malah menghancurkannya. Mereka yang mengetahui tentang Legiun tidak menganggap hal ini mengejutkan sama sekali. Legiun itu berani melawan Ming kuno. Soaring Immortal tidak menjadi masalah. Para murid di dalam Soaring Immortal menjadi cetak. Dalam pikiran mereka, sekte mereka tidak terpecah. Mereka tidak hanya memiliki sumber daya paling banyak di dunia, mereka juga memiliki pasukan paling kuat. Namun, legiun ini diintimidasi oleh orang lain hari ini dan hampir musnah seluruhnya. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan hasil ini. Ledakan, naga itu menghancurkan pintu masuk Soaring Immortal, menyebabkan seluruh tempat bergetar. Para murid yang terkejut benar-benar ketakutan karena mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Hal ini juga meruntuhkan kepercayaan diri mereka. Siap-siap, para leluhur menjadi tenang dan memerintahkan para murid untuk bersiap menghadapi pertempuran. Bagi para leluhur ini akan menjadi hari tergelap bagi mereka. Hanya sedikit yang berani melawan sekte mereka di masa lalu, tetapi sekarang, seseorang benar-benar mendobrak pintu mereka. Ini adalah momen yang berbahaya.
Hukum agung mengalir seperti air terjun dari pemandangan di sekte tersebut. Lapisan penghalang penanaman didirikan. Seluruh tempat menjadi mempesona dengan lingkaran cahaya perlindungan. Tempat ini tampaknya telah berubah menjadi tanah leluhur paling sempurna di dunia dengan begitu banyak cara perlindungan dan perlindungan pemerintahan yang berbeda. Hal ini membuat seluruh sekte terlihat sangat ilahi, tidak ada musuh yang berani mengambil langkah maju. Namun, naga itu tidak memasuki sekte tersebut setelah menghancurkan pintu masuknya. Itu hanya membubung ke atas dan memimpin di langit. Naga raksasa dengan tombaknya dengan pandangan dingin memandang sekeliling, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Orang-orang terkejut ketika Azure Dragon tidak menyerang Soaring Immortal. Mereka tidak tahu mengapa itu membuka pintu masuk tetapi tidak memulai serangan. Sebaliknya, itu hanya menjaga langit. Apakah musuh lama akan benar-benar keluar? Hanya orang-orang seperti Guzun yang memahami maksud naga itu. Dia melanjutkan, saya sangat berharap demikian, saat kesenangan itu benar-benar dimulai. Li Qiye melangkah masuk ke dalam pintu masuk dan berdiri di atas sekte tersebut. Semua anggota di Soaring Immortal tidak senang melihat Li Qiye tampak seolah-olah akan melawan mereka semua sendirian. Hari ini, musuh datang mengetuk pintu mereka. Ini tidak bisa diterima. Setelah bertahun-tahun, Soaring Immortal menjadi lebih kuat tetapi tulangnya menjadi lebih lembut. Demi kekuasaan, ia telah meninggalkan nenek moyangnya. Li Qiye menenangkan dan berkata, Li, jangan terlalu angkuh. Suara dingin terdengar. Suaranya tidak keras namun menggema ke seluruh dunia dan mengancam semua orang. 4 orang keluar dari sekte tersebut dan memenuhi dunia dengan keilahian dan cahaya abadi mereka. Mereka cukup suci dan tampak seperti baru saja datang dari dunia abadi. Ada juga aura kekuasaan pada mereka. Gaya dan sikap mereka memiliki kesan yang mulia. Temperamen kehancuran ini tidak dipelajari seperti para ahli lainnya. Setelah mempelajari teknik pemerintahan, ahli tertentu dapat menggunakannya untuk meniru aura seorang kaisar. Namun, keempat orang ini tidak memerlukannya sama sekali. Mereka memiliki aura dominasi yang alami, bukan aura yang kuat dan kaku dari teknik. Jadi, temperamen dan penampilan mereka adalah bawaan. Mereka dilahirkan untuk menjadi bangsawan, dilahirkan untuk menjadi pangeran kerajaan. 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Laki-lakinya ganteng dan gagah, sedangkan perempuan sangat cantik. Begitu banyak orang yang takjub melihat orang-orang menakjubkan tersebut. Mereka merasa rendah diri jika dibandingkan. Ini adalah anak-anak kerajaan yang sesungguhnya. Yang mulia, para murid dari Soaring Immortal bersujud di tanah, benar-benar tergerak oleh emosi. Merupakan suatu kebanggaan seumur hidup bisa melihat para pangeran dan putri kerajaan. Apalagi hal ini memberi mereka harapan bahwa keempatnya mampu mengusir musuh. Keempatnya tidak perlu membuang kata-kata dan tindakan yang berlebihan. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membangun otoritas mereka. Semua Soaring Immortal berada di bawah kendali mereka. Ini adalah keuntungan luar biasa karena identitas mereka. Apakah itu anak-anak pemerintahan? Bahkan mereka yang tidak mengenalinya bisa menebak identitas mereka secara samar karena auranya. Anak-anak Kaisar Abadi Rensian. Makhluk abadi mengenali mereka dan berkata dengan sentimental, pada masa generasi Kaisar, anak-anaknya juga terkenal di 9 dunia. Para junior terkejut mendengar tentang anak-anak kerajaan yang sebenarnya. Ini adalah status yang sangat bergengsi, patut dikagumi. Banyak orang tidak berharap untuk melihat anak-anak Kaisar Abadi Rensian lagi. Ini sungguh merupakan perkembangan yang mengejutkan. Keempat anak Kaisar Abadi Rensian memiliki gelar sebagai berikut, Pangeran Naga Azure, Pangeran Macan Putih, Pangeran Kura-Kura Hitam, dan Putri Burung Vermilion. Mereka juga dikenal sebagai anak keluarga 4 simbol dan sangat mirip dengan orang tua mereka. Mereka dihujani cinta dan diberikan otoritas besar bahkan sebelum ayah mereka menjadi seorang kaisar. Hal ini berperan besar dalam peringkat mereka pada generasi itu. Namun, mereka menghilang dan menyegel diri mereka sendiri. Meskipun mereka muncul secara sporadis sesekali, mereka berhenti melakukannya setelah generasi Kaisar Abadi Qianli. Para murid dari Soaring Immortal tidak mengetahui keberadaan mereka. Tentu saja, para leluhur tidak dapat memberitahu murid-murid mereka bahwa mereka telah melarikan diri ke kurungan abadi. Ketika mereka keluar lagi baru-baru ini, mereka mendapat dukungan dari mayoritas leluhur.
Di bawah pengaturan dalang di balik Soaring Immortal, para pangeran mampu mengalahkan para pembangkang dan menjadikan leluhur ini sebagai penjaga rumah. Ini memberi mereka kendali penuh atas Soaring Immortal dan meletakkan dasar bagi invasi mereka terhadap Kaisar Fana. Tentu saja mereka disambut dengan baik. Bagaimanapun, pangeran kerajaan memiliki keunggulan bawaan dibandingkan yang lain. Apalagi faksi muda sudah lama ditindas. Silsilah 5 kaisar tidak bertujuan untuk hegemoni. Bagaimana generasi muda bisa bertahan menghadapi hal ini? Mereka sejak awal ingin kembali ke 9 dunia dan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Dengan demikian, kembalinya mereka bertepatan dengan ambisi kaum muda. Apalagi dalangnya selalu memperkuat faksi mereka. Meskipun cabang Kenlong, Bami, dan Tunri menentang keputusan ini, kekuatan cabang Renxian saja sudah cukup, tidak ada yang bisa mengubah keinginan faksi baru. Li Qiye hanya terkekeh setelah melihat mereka, hanya Kaisar Abadi Kenlong yang telah kembali dari kurungan abadi, sepertinya ayahmu telah meninggalkan beberapa barang bagus untukmu, sehingga kalian semua bisa bertahan di dalam. Penjara ini memiliki asal-usul yang menggemparkan. Itu adalah tempat yang tidak menyenangkan dari zaman kuno, dikabarkan menjadi penjara bagi iblis yang ganas. Kaisar Abadi Fei tiba kemudian dan sekte tersebut memperlakukannya sebagai petualangan pelatihan nanti. Namun, hanya Kaisar Abadi Kenlong di masa mudanya yang dapat kembali. Ada beberapa alasan mengapa saudara kandungnya bisa kembali hidup. Di luar kekuatan dan solidaritas pribadi mereka, alasan terbesarnya adalah sumber daya mereka yang luar biasa dibandingkan orang lain dalam bentuk harta dan obat-obatan. Keempatnya tidak senang mendengar komentar Li Qiye. Keempatnya menjadi sedingin es. Belum lagi rasa sakit yang mereka derita di penjara, rasa malu karena dipaksa berlari ke dalam seperti anjing yang kehilangan nomor 1. Mereka tidak akan pernah melupakan penghinaan ini dan bahkan bersumpah akan membalas dendam. Mereka adalah anak-anak keturunan yang sangat mulia mengalir di pembuluh darah mereka, namun gagak hitam memaksa mereka untuk lari menyelamatkan diri. Bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi hal ini? Penghinaan di masa lalu akan terhapus dengan darahmu. Putri burung vermilion rahangnya bahkan wajah cantiknya berubah menjadi marah. Li Qiye terkekeh dan tertawa, kamu seharusnya merasa bersyukur, ini adalah berkah dari surga karena Kaisar Abadi Qianli dan Raja Naga Hitam tidak mengejarmu. Ditambah lagi, bukankah kalian semua hidup cukup baik saat ini? Belum lagi semua rejeki dan meditasi positif, memungkinkan Anda membentengi hati Dao Anda. Kamu tidak bertambah tua di penjara, masih terampil sebelumnya dan mampu mengembangkan fisik abadi yang melonjak hingga sempurna. Penderitaan di penjara bukanlah rasa sakit melainkan semacam kekayaan. Renungkan kembali siapa dirimu dulu, hanya junior kecil yang mengandalkan gengsi ayahmu. Sekarang, Anda memiliki fisik yang sempurna dengan garis keturunan murni dan budidaya yang dipol oleh pelatihan, jauh lebih kuat dari leluhur jauh sebelumnya. Bahkan jika ayahmu ada dan tidak menunjukkan belas kasihan, kamu masih bisa bertahan hingga 2000 gerakan melawannya. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Mungkin Anda bahkan akan merasa bangga karenanya. Jadi, alih-alih merasa bersyukur, yang Anda rasakan hanyalah kebencian. Sayang sekali, bersyukur. Pangeran Naga Azure berteriak, kami tidak akan pernah membiarkan ini terjadi sampai kami mematahkan tulangmu dan mengubahmu menjadi abu. Aku bersumpah, sang pangeran merasa bertanggung jawab karena dialah yang tertua di antara keempatnya. Dialah yang membawa adik-adiknya ke dalam untuk menderita semua gangguan. Setelah melarikan diri, dia bersumpah untuk membunuh gagak hitam dan semua bawahannya. Li Qiye tidak keberatan sama sekali dan melanjutkan, kalian berempati terlalu mengecewakan dibandingkan dengan ayahmu yang menunjukkan pengendalian diri dan visi yang luar biasa. Dia bangga dengan garis keturunan manusianya, oleh karena itu, dia bekerja sepanjang hidupnya untuk membangun reputasi yang terhormat. Namun sebagai anak-anaknya, alih-alih memperkuat reputasi Anda sendiri, Anda malah mencemari reputasinya dengan tindakan Anda. Tidakkah kamu merasa malu karena mengecewakan keturunanmu yang sebenarnya dan usaha seumur hidup ayahmu? Sang putri membalas dengan dingin, jangan bicara tentang ayahku. Jika bukan karena tekanan Dark Crow, apakah ayahku akan menderita seperti ini? Selama periode itu, di sana dan melihat semuanya. Kukup, pangeran kura-kura hitam yang tenang memotongnya saat ini. Kenapa tidak dilanjutkan? Aku ingin mendengar siapa yang mengatur semua ini.
Li Qiye memutar dan berkata. Namun sang putri tetap menutup mulutnya kali ini, menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya karena ada hal tertentu yang tidak boleh dikatakan. Kelompok itu hanya menatap Li Qiye alih-alih berbicara. Li Qiye melanjutkan, apakah penting sekarang siapa yang menjaga semua ini? Situasinya telah meningkat ke tingkat ini, tidak ada hal lain yang penting di mata Anda, bahkan garis keturunan-keturunan di tubuh Anda. Yang ada hanyalah balas dendam dan tentu saja keinginan untuk hegemoni. Ambisi untuk menyatukan 9 dunia, keinginan untuk memiliki kaisar dari generasi ke generasi. Pangeran Macan Putih membalas sambil mencibir, terus kenapa? Mengapa hanya kelompok Anda yang boleh melakukannya dan bukan kami? Itu karena kami menantang posisi dan prestise Anda. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, bodoh. Sedikit saja otoritas di 9 dunia, tidak ada artinya. Kalian semua tahu betul bahwa kalian mengundang bencana datangnya sekte. Kamu pikir kamu bisa menguasai 9 dunia tetapi di mataku, kamu hanyalah semut. Bahkan dalangnya hanyalah boneka, digunakan sebagai perisai daging oleh Ming kuno. Kamu akan segera mengetahuinya. Pangeran Kura-Kura Hitam berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, jangan berpikir untuk melewati hari ini. Kami akan menyelesaikan skor lama dan baru hari ini dan menyambut era baru untuk 9 dunia. Li Qiye terkekeh, dengan apa? Anda atau dalangnya? Sungguh sekarang, itu tidak cukup untuk menghangatkanku, terlalu lemah. Keempat bersaudara itu sangat marah karena diperlakukan dengan hina. Saat ini, mereka sangat kuat. Upaya gabungan mereka dapat menyapu semua musuh tetapi Li Qiye berbicara seolah-olah mereka tidak bernilai satu koin pun. Kamu melakukan ini sendirian atau dengan Azure Dragon Legion? Ucap Pangeran Naga Azure. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Li Qiye tersenyum, kalian berempat memang kaisar penyerang yang kuat. Namun, Anda benar-benar berpikir bahwa upaya gabungan Anda dapat melawan kekuatan seorang kaisar. Tidak mudah untuk mencapai level Emperor rival. Semua pencapaian dan pencapaian luar biasa Anda di penjara hanya memungkinkan Anda mengambil langkah pertama ke level ini. Tingkat kekuatanmu saat ini tidak cukup. Kakak beradik itu hampir muntah. Darah karena marah. Rasa haus darah yang mematikan muncul di mata mereka. Saat ini, keluhan lama dan baru membanjiri mereka. Hanya dengan mencabik-cabik kemarahan mereka akan mereda. Kami akan memutuskan semuanya hari ini. Teriak sang putri yang marah. Dalam sekejap mata, keempat bersaudara itu mengambil alih 4 arah yang berbeda untuk mengelilingi Li Qiye. Vitalitas mereka meledak dan membuat penonton tercekik, diperburuk oleh garis keturunan-keturunan mereka yang membuat orang lain ingin bersujud. Berdengung, fisik batin mereka muncul pada saat yang sama dan menjadi bersinar seperti 4 matahari yang perlahan melayang di langit. Hal ini terutama berlaku untuk Putri Burung Vermilion. Dia melepaskan gelombang panas yang melanda banyak sekali dunia, mampu membakar semuanya. 4 fisik abadi yang telah selesai. Bahkan Kaisar Penyerang terkejut melihat pemandangan ini. Bagi para sahabat, hanya 1 fisik yang lengkap sudah luar biasa. Tapi sekarang, keempat pangeran kerajaan telah mencapai penyelesaian yang sempurna. Li Qiye menatap mereka dan tersenyum santai, bukan pencapaian yang buruk. Garis keturunan leluhur dikombinasikan dengan fisik yang sempurna, akan sulit untuk tidak menjadi Kaisar Penyerang pada saat ini. Fisik abadi yang melonjak dari sekte Anda adalah yang terlengkap di luar kitab suci fisik, sama dengan fisik ketuhanan penindasan neraka Anda, rupanya fisik intan yang tidak bisa dihancurkan milikmu berasal dari perdagangan dengan kuil anggrek senyap. Para biksu itu memang mempunyai sudut pandang unik dalam hal ini, hukum fisik ini tidak buruk sama sekali. Mengenai fisik yang ekstrim dari pihak ibu Anda, itu agak kurang tetapi Anda melakukan pekerjaan dengan baik memolesnya di dalam penjara, tidak banyak kritik yang bisa didapat di sana. Li Qiye perlahan-lahan menilai 4 penyelesaian fisik besar. Pangeran Naga Nilakandi mengembangkan rahasia fisik abadi yang melonjak dari sektenya, Pangeran Macan Putih memiliki fisik ketuhanan penindasan neraka, juga dari sekte tersebut. Sekte tersebut memiliki 2 hukum fisik sehingga Pangeran Kura-Kura Hitam berlatih fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan dari kuil yang berbeda. Sementara itu, Putri Burung Vermilion mewarisi fisik yang ekstrim yang tiada taranya dari keluarga ibunya. Setelah menikah dengan Kaisar, Ratu Pemerintahan juga memberikan hukum ini kepada putrinya. Membunuh. Mereka berempati berteriak dan menyerang secara serempak.
4 penyelesaian fisik besar meletus pada saat yang sama dengan garis keturunan kekuasaan yang memberi kekuatan pada mereka. Hal ini memberi mereka kekuatan yang sangat merusak. Ini adalah 4 kaisar penyerang yang sedang beraksi. Keberadaan apapun di Mortal Emperor akan gemetar sebelum ini. Waktu menjadi kacau, ruang angkasa hancur, segudang dao ditekan. Pangeran Naga Azure seperti makhluk abadi dengan serangannya yang luar biasa. Tebasan pedang ini bisa menembus galaksi. Pangeran Macan Putih sama agungnya dengan Gunung Dewa. Dia bisa menekan kucing dan menghukum para dewa dan iblis dengan bebannya yang tak terbatas. Pangeran Kura-Kura Hitam melonjak ke depan untuk menjadi garis pertahanan paling kuat di dunia bagi saudara-saudaranya. Dia mampu menahan segala serangan musuh. Putri Burung Vermilion menghancurkan dunia dengan api sucinya. Semua akan berubah menjadi abu di bawah suhu dewi yang mengamuk ini. Berdengung, Li Qiye membalas dalam sepersekian detik ini dengan menggunakan domain stagnasi dan kematiannya. Dia juga berada di bawah kondisi surga nirwana. Domain kedua itu bertumpu pada satu sama lain dan menjadi lebih kuat. Keempat bersaudara itu menjadi lebih lambat dalam domain tersebut dan langsung merasakan tekanan. Namun, panasnya mereka meledak dengan pembohong. Dalam waktu singkat, fisik mereka bertambah kuat dan baju besi serta senjata abadi muncul untuk melindungi mereka. Namun demikian, armor dan senjata ini masih hancur di bawah dua domain tersebut. Hal ini tidak menghalangi mereka untuk menyerangnya dengan momentum yang menindas dan menghancurkan. Hanya saja kecepatan dan kekuatan mereka menjadi lebih lemah. Li Qiye mengambil tindakan lagi dengan mengarahkan ke langit untuk mengaktifkan Soaring Immortal. Dunia menjadi mempesona karena wujud nirwananya tercapai segalanya, sepertinya semua kekuatan di dunia berkumpul di tubuhnya. Ledakan, sebuah perisai raksasa muncul di tangannya dan dia langsung melemparkannya. Itu melampaui semua kecepatan, bahkan Pangeran Naga Nilakandi yang telah mengerahkan fisiknya hingga batasnya. Segudang dunia melonjak ke abadian dan penindasan neraka Aegis Ilahi. Ini adalah istirahat fisik penindasan neraka dan keabadian yang melonjak dari Li Qiye. Kedua serangan ini sempurna di dalam dua domain tersebut. Itu melampaui segalanya dan bahkan kaisar penyerang tidak bisa menghentikan mereka. Ledakan, bahkan sekte abadi yang melonjak yang dilindungi oleh 5 kaisar mulai bergetar. Tanpa perlindungan mereka, gelombang kejut dari serangan ini sudah bisa menghancurkan seluruh sekte. Ruang hancur dan keempat saudara kandungnya menyelamatkan darah. Mereka berhasil dipukul mundur dan terluka hanya dalam satu gerakan. Baik jumlah maupun murid dari Soaring Immortal terkejut. Kekuatannya terlalu mengerikan. Soaring Immortal sangat penuh harapan ketika keempat saudaranya keluar. Mereka berasumsi bahwa saudara kandung akan mampu menghentikan semua musuh sehingga mereka tidak mengharapkan hasil ini. Seperti yang saya katakan, tidak mudah menambah atau mengurangi kekuasaan hanya dengan menambah orang. Jika Anda tidak dapat bekerja sama dengan baik, sebaiknya Anda berjuang sendirian. Li Qiye mendengus. Kaisar abadi mungkin mempunyai kesempatan untuk melawannya. Yang lainnya pasti akan kalah. Gu Zun melihat pemandangan ini dan mandi. Keempat bersaudara itu saling melirik dan menyeka darah dari bibir mereka. Saat ini, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Li Qiye. Mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan sebelum dua domain dan fisiknya hancur. Karena keterbatasan ini, upaya gabungan mereka tidak lebih efektif daripada bertarung sendirian. Meski membencinya, mereka mengakui bahwa dia benar dalam hal ini. Ledakan, keempatnya melangkah maju bersama dan tubuh mereka diselimuti api. Pangeran Naga Azure memiliki nyala api hijau, Pangeran Macan Putih memiliki api hitam, Pangeran Kura-Kura Hitam memiliki nyala api keemasan sedangkan Sang Putri memiliki sinar matahari yang menakutkan. Mentah. Keempat binatang itu meraung dan saudara kandungnya menghilang. Sosok dewa muncul di hadapan semua orang. Aura binatang purba menyelamatkan dunia seperti banjir. Semua orang gemetar karena merasakan aura ini. Bukan ide yang buruk, untuk dapat mengembangkan fisik abadi dalam aspek ini merupakan langkah maju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, suara membaik, naga biru membuka portal spasial. Kura-kura hitam mengerahkan pasukannya terlebih dahulu untuk membuka jalan sementara dua binatang lainnya menyerang dari kiri dan kanan. Tim kerja mereka jauh lebih baik kali ini. Setiap gerakan dan serangan selaras, memungkinkan mereka melakukan serangan dan pertahanan sempurna tanpa ada celah.
Li Qiye menyerang dengan gerakan yang sama lagi, dua domain dan dua fisiknya hancur. Gemuruh, seluruh Kaisar Fana gemetar. Dalam sekejap mata, mereka berlima telah membalikkan 200 gerakan. Kali ini para pangeran mendapatkan keuntungan dan terus-menerus memaksa Li Qiye mundur. Bang! Akhirnya, di bawah serangan kuat lainnya, mereka menghempaskan Li Qiye dan menciptakan kekayaan darah. Namun, Li Qiye dalam wujud nirwananya dengan cepat berdiri dan tersenyum, cukup mengesankan, masih belum menjadi penantang kaisar, tetapi masih ada harapan untuk mencapainya pada akhirnya jika keempat fisikmu bisa lebih menyatu. Oleh karena itu, 12 eksistensi yang identik dengan Li Qiye muncul. Ke-12 dewa dan iblis ini menyatu langsung dengan kesempurnaan. Lihatlah, perpaduan sebenarnya dari immortal fisik. Dia mengklaim, ledakan, cahaya abadi yang tak terbatas muncul dari makhluk baru ini. Ini mencapai level yang tidak ada duanya dalam sepersekian detik ini. Kerumunan orang terkejut. Penggabungan 12 makhluk memberikan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Meskipun mereka bukan pengguna immortal fisik yang sebenarnya, kesempurnaan mereka masih membuat takut kaisar penyerang. Tampaknya olah mereka sedang melihat kaisar abadi membunuh. Keempat bersaudara itu menyerang lagi seolah-olah pikiran mereka terhubung. Gemuruh. Pertempuran berikutnya menghancurkan bintang-bintang di langit. Mereka bertarung di atas dan mengoyak kekecewaan. Bencana sedang menimpa medan perang ini. Tidak ada yang berani mendekati pertempuran ini. Bahkan God Kings akan terkoyak begitu mereka mendekat. Hanya kaisar penyerang yang cukup kuat untuk mengawasi dari dekat. Gu Zun di surga penindasan senang menyaksikan pertempuran itu. Dia sesekali menatap cakrawala juga. Legiun Naga Azure dalam bentuk drakoniknya tidak menyaksikan pertempuran itu sama sekali. Ia tetap waspada dengan datangnya yang menyapu seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang berbahaya. Tujuan mereka bukan lagi Soaring Immortal. Di mata mereka, pasukan sekte telah dikalahkan oleh mereka, tidak ada hal lain yang layak bagi mereka untuk mengambil tindakan. Mereka sedang menunggu musuh lama mereka, orang-orang beruntung yang selamat dari Ming kuno. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah masih ada legiun Ming kuno yang masih hidup. Namun, penjaga dunia benar-benar berharap bisa melihat Ming kuno. Jika mereka berani muncul, dia akan menghancurkan mereka lagi. Gu Zun juga menyadari bahwa ada keberadaan yang lebih menakutkan yang menjulang di kegelapan di luar naga. Selama Ming kuno berani keluar, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti akan terjadi. Pertarungan antara Li Qiye dan keempat bersaudara itu terus berlangsung hingga langit kehilangan warnanya dan dunia menjadi suram. Ini adalah pertempuran tingkat kaisar penyerang, aura runcing setiap sudut dunia kaisar fana. Banyak makhluk hidup yang gemetar karena hal ini seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Keempat bersaudara itu berubah menjadi binatang dewa dan memiliki kombinasi serangan yang sempurna. Itu di Pol selama masa-masa sulit mereka di kurungan abadi. Mereka mengandalkannya untuk bertahan hidup melewati hari-hari yang kejam dan sulit. 4 penyelesaian fisik besar dalam bentuk binatang suci di atas seni kombinasi sempurna menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Bahkan seorang kaisar penyerang tidak akan berkuasa di hadapan mereka. Mereka harus melakukan gerakan pamungkas untuk mengalahkan salah satu saudara mereka sebelum keempatnya dapat menggunakan seni kombinasi mereka. Jika tidak, keempat saudaranya akan memanggil dan membunuh mereka dengan mudah. Sementara itu, Dewi dari perpaduan 12 fisik memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bayangkan saja, satu orang memiliki 12 fisik, ini adalah masalah yang cukup menakutkan. Kecepatan, kekuatan, dan pertahanan langsung ditingkatkan ke tingkat teratas. Sebelumnya, Li Qiye mengatakan bahwa pertarungan bersama tidak berarti akan efektif. Gatvian baru ini adalah contoh sempurna untuk ini. Bukan hanya 12 fisik yang bertarung bersama pada saat yang bersamaan. Itu memiliki keuntungan luar biasa dengan perpaduan kesempurnaan ini karena semua aspek pertarungan meningkat seperti badai ke tingkat yang tak terduga. Itu menjadi eksistensi yang tidak bisa dibunuh dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat dari cahaya dan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Jika bukan karena kombinasi seni yang sempurna dengan fisik mereka, keempat saudara kandung itu pasti sudah lama kalah. Para ahli dan leluhur dari Soaring Immortal tercengang. Mereka berpikir bahwa pangeran kekuasaan mereka tidak dapat disentuh tetapi bahkan mereka berempati bersama hanya mampu mengimbangi Li Qiye. Mungkinkah menakutkankah pria ini?
Kedua belah pihak secepat meteor yang jatuh. Kultivator biasa tidak dapat melihat apapun, hanya kaisar penyerang yang bisa melihat detail serangan mereka. Gemuruh, celah langit hancur berkeping-keping karena pertempuran ini seperti kematian besar. Dalam waktu singkat, mereka telah menjual beberapa ribu gerakan dengan kecepatan luar biasa. Saat Sang Dewi bertarung melawan saudara kandungnya, Li Qiye tetap fokus di langit dan bahkan mengamati seluruh dunia. Namun, dia tidak menemukan apapun, terutama musuhnya. Dia yakin masih ada orang-orang beruntung yang selamat dari Ming kuno. Mereka masih bersembunyi dan pasti akan mengawasi pertempuran ini. Sayangnya, tidak ada satupun jejak mereka yang terlihat. Perlombaan ini memiliki artefak yang menantang surga yang membuatnya sangat sulit untuk membunuh mereka semua. Meskipun demikian, Li Qiye masih percaya diri dan menunggu kapan bidaknya akan membawa ke sarang Ming kuno. Karena kurangnya respons, Li Qiye mengerti bahwa mempertahankan jalur ini tidak ada gunanya. Sudah waktunya untuk menjadi lebih kejam. Waktunya untuk mengakhiri ini. Dia melangkah ke medan perang dan tersenyum. Berdengung. Dalam sepersekian detik ini, Li Qiye dan Sang Dewi menyatu. Dia masih sama sementara Sang Dewi menghilang ke dalam tubuhnya. Sinar cahaya tak berujung keluar dari tubuhnya yang menyerupai alam semesta. Sepertinya ini adalah letusan purba. Cahaya yang dihasilkan membuatnya tidak mengganggu para penghuni Mortal Emperor. Semua menutup mata karena ketidaknyamanan. Setelah dia mengambil kembali semua cahaya, sinar abadi yang melayang di sekelilingnya dan terbagi menjadi 12 cincin yang berputar terus-menerus. Masing-masing tampak seperti domainnya sendiri. Gemuruh, dia mulai menghancurkan ruang dan menggunakan kecepatan tak tertandingi untuk menyerang keempat saudaranya dalam wujud binatang mereka. Dia cepat sampai pada titik di mana empat saudara kandung yang kuat tidak bisa menyeimbangkannya sepenuhnya. Bahkan mereka yang cukup kuat untuk menyaksikan pertarungan sebelumnya menjadi sedikit memahami ketika Li Qiye meningkatkannya. Ledakan, darah berceceran di mana-mana. Keempat bersaudara itu tidak bisa menghentikan bentuk barunya dan menerima pukulan kasar. Mereka langsung terlempar jutaan mil jauhnya. Serangan ini mengguncang seluruh langit. Setengah dari serangannya diserap oleh Pangeran Kura-Kura Hitam dengan fisik berliannya yang tidak dapat dihancurkan. Dia menerima pukulan terberat dari serangan itu sehingga dia benar-benar berlumuran darah. Namun, tiga lainnya masih belum bisa ditahan. Ada gerakan lain. Li Qiye melayang di langit seperti makhluk abadi dan memandang rendah semua ciptaan. Belum lagi kaisar penyerang, bahkan kaisar penantang pun takut dengan kondisinya saat ini. Keempat bersaudara itu saling melirik. Bentuk mereka saat ini masih belum bisa menandingi Li Qiye sehingga mereka mengunci gigi dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Ah! Mereka berteriak sedih dengan sinar cahaya abadi yang keluar dari dada mereka. Mereka tampak memiliki kesadarannya sendiri, ingin keluar dari tubuh berempat. Setelah keluar, peraturan itu berubah menjadi undang-undang. Hukum-hukum ini berbeda dari hukum-hukum Dao yang tak terhitung banyaknya. Mereka membawa bahtera yang bukan milik dunia ini. Ketika tanda-tanda ini muncul, mereka seolah-olah menyedot semua jenis energi yang ada, seperti 7 emosi dan 6 keinginan. Itu adalah penguasaan kemarahan dan kebencian dari semua keberadaan. Memperbaiki, hukum-hukum ini muncul dalam sekejap. Akhirnya, keempatnya bergabung bersama dan berubah menjadi monster raksasa dan aneh. Ia memiliki kepala naga biru, tubuh harimau putih, sayap burung berwarna merah terang, dan cangkang kura-kura hitam. Ukurannya sungguh tidak terbayangkan. Satu hentakan bisa menghancurkan galaksi. Jika ia mendarat di Mortal Emperor, ia bisa menghancurkan seluruh laut besar menjadi debu. Bagian yang lebih menakutkan adalah nafasnya yang menyapu kaisar fana dan menguasai kekuatan semua emosi. Makhluk lain hanyalah semut jika dibandingkan. Ia bisa menggenggam tangannya dan meratakan seluruh dunia. Wow! Kalian berempat tidak hanya mampu menahan kedalaman penjara, kalian juga mengurung diri di dalam tubuh kalian, menggunakan kekuatan dari zaman kuno ini untuk mempertajam fisik abadi kalian sendiri. Itu pasti sebuah inovasi. Li Qiye sambil tersenyum melihat binatang itu. Jadi ternyata selama penyiksaan di dalam penjara, kekuatan mengerikan sedang menggerogoti tubuh mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai memahami kekuatan ini dan menyimpannya di dalam. Saat mereka menggunakan kekuatan ini, mereka berempat bisa menyatu dengan sempurna. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan.
Monster itu melangkah maju dan menghancurkan bintang-bintang. Ia ingin mengakhiri Li Qiye. Li Qiye mengeluarkan seruan perang dan menyampaikan 12 fisiknya. Kedua belas cincin itu menyala dan membuat tubuhnya menjadi raksasa juga, sebanding dengan monster lainnya. Dia menghadapi gerakan maju monster itu dengan sebuah pukulan. Gemuruh. Kedua belah pihak mengubah langit menjadi tempat kekacauan. Cakrawala dihancurkan. Ukuran mereka saja sudah menghancurkan dunia, tidak diperlukan teknik dan hukum prestasi. Teknik yang paling indah masih akan dihancurkan oleh kekuatan absolutnya. Keberadaan Kaisar Fana yang berharap ketakutan perang mengerikan ini akan segera berakhir. Jika tidak, satu hentakan saja akan membantai banyak penduduk. Pertempuran di atas langit membuat dunia menjadi gelap. Semua orang gemetar ketakutan dan berdoa untuk perdamaian. Namun kedua kubu memiliki kekuatan yang serupa sehingga tidak ada yang lebih unggul sehingga terjadi tarik-menarik hingga menemui jalan buntu. Berdengung, Li Qiye mengubah gayanya dengan mengaktifkan Heaven's Will Crystal fisik miliknya. Tubuhnya menyala dan fisiknya mampu mengelak dari segalanya. Semua serangan dibatalkan bahkan ketika mereka melakukan kontak. Gemuruh, dia mendapat keuntungan sekarang dan memaksa monster itu mundur. Namun, tidak mudah untuk membunuh monster yang menyatu sempurna dengan 4 fisik ini. Leluhur, bantu kami. Kakak beradik itu berteriak setelah berulang kali didorong mundur oleh Li Qiye, mereka terbakar dan segel darah milik Kaisar meledak seperti matahari. Itu membutakan langit dengan cahayanya. 5 aura lonjakan dari sekte tersebut dan menekan dunia. Seolah-olah mereka hidup kembali. Mereka tidak hanya diberikan oleh para kaisar saat ini, bahkan kekuatan yang ditinggalkan oleh orang bijak dari sekte tersebut juga dapat mereka gunakan. Dengan demikian, orang dapat dengan mudah membayangkan kekuatan luar biasa yang baru saja mereka peroleh. Ini adalah bencana yang menghancurkan dunia dan membuat seluruh penduduknya ketakutan. Mereka akhirnya mencapai level Kaisar penantang dengan dorongan baru ini dan dapat bertahan lebih dari 1000 gerakan melawan satu lawan bahkan jika Kaisar menggunakan kekuatan kehendak langitnya. Membuang, keempat bersaudara itu berteriak bersamaan. Bentuk monster mereka membuka lubang spasial dan ingin mengusir Li Qiye. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengalahkan Li Qiye karena fisik kristal ini. Mereka ingin menunggu sampai menghilang di dalam ruang itu sebelum menyergapnya sesudahnya. Selain itu, pengusiran spasial biasa tidak berguna bagi fisiknya. Mereka perlu menggunakan kombinasi pengusiran temporal dan spasial untuk mengusirnya. Membentengi, Li Qiye berteriak dan menjadi surgawi. Dia membentengi lokasi spasial temporalnya untuk menghentikan teknik yang masuk. Satu pihak berusaha mengusir sementara pihak lain membentengi. Ini adalah komoditas perikanan dan spasial. Mereka menemukan bahwa ini adalah teknik terbaik untuk digunakan saat ini. Berdengung. Anehnya, ruang dan waktu di sekitar mereka dimurnikan menjadi bentuk padat dan berkilau. Itu karena para pejuangnya terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menghancurkan kawasan ini sepenuhnya dan mengubahnya menjadi tempat yang layak huni. Para penonton pun terengah-engah menyaksikan pertarungan genap ini. Jika manipulasi spasial ini terjadi, maka akan membuat kawasan yang luasnya menghilang seketika. Sementara itu, Gu Zun yang kembali ke surga penindasan tiba-tiba bergerak. Asumsinya sepenuhnya tersegel namun ia menerobos semua batasan secara instan. Semua segel menjadi tidak efektif melawannya. Dalam sekejap mata, dia tampak menjadi beberapa puluh ribu tahun lebih muda. Vitalitasnya bersemangat saat ini seolah-olah dia telah menjadi muda kembali. Tidak baik, nenek moyang yang menekannya terkejut. Zi Chuining juga khawatir karena semuanya sudah terlambat. Gu Zun langsung menghilang di detik berikutnya. Berdengung, Gu Zun muncul lagi di medan perang di atas langit tapi kali ini dia tidak sendirian. Ada orang lain yang bersamanya, seorang pemuda yang tidak mencolok. Itu adalah Lin Qi, murid dari seorang tetua dari Heaven Suppression. Dia hanyalah murid biasa jadi cukup mengejutkan melihatnya muncul bersama Gu Zun di atas. Siapa itu? Peramal San terkejut. Keduanya sangat aneh seolah-olah mereka adalah pasangan. Tubuh mereka gemetar bersama dan mulai bergerak dengan kecepatan tiada taraf untuk memotong waktu dan ruang serta segala hal lainnya dari medan perang. Hal yang sulit dipercaya terjadi. Keduanya benar-benar menyatu menjadi satu. Ini adalah pria parubaya yang mirip dengan Lin Qi dan Gu Zun. Gu Zun selama usia parubaya.
Sang ibu pemimpin terkejut dan terkejut, mereka memisahkan diri dari garis waktu. Satu sebelum terbentang dan yang lainnya setengah terbentang. Keduanya tidak akan pernah bisa bertemu atau akan menyebabkan distorsi pada Timelin. Kesalahan sekecil apapun akan mengubah segalanya menjadi abu. Setelah berubah menjadi bentuk baru ini, Guzun yang berada di domain terputus ini mengeluarkan dua gelembung. Berdengung, Li Qiye dan monster itu tersegel di dalam gelembung aneh itu seolah-olah mereka telah menjadi peninggalan masa lalu, tidak lagi hidup di masa sekarang. Perkembangan ini terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Semua orang menjadi bingung. Kabut tipis muncul dari Soaring Immortal selanjutnya. Itu menelan seluruh sekte dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Seluruh tempat menjadi seperti mimpi, surga terindah di dunia. Orang-orang akan tersesat setelah datang ke sana. Para murid sekte tersebut tenggelam dalam lokasi yang sangat halus ini. Mereka tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi. Membunuh. Pada saat ini, sebuah kendaraan bermotor keluar dari Soaring Immortal dengan kecepatan tertinggi menuju perbendaharaan suci sekte tersebut. Itu menembus seperti pisau tajam. Ini bukanlah serangan karena keserakahan, melainkan rencana yang dibuat dengan cermat sejak lama. Para murid dari sekte yang sedang kesurupan tidak dapat menghentikan kehabisan darah sama sekali. Kepala-kepala melayang ketika banyak murid mendarat. Suara membaik. Hambatan pertahanan dari 5 kaisar efektif. Cahaya suci mengalir keluar dari lokasi penting di tanah leluhur mereka. Lokasi-lokasi ini dulunya adalah tempat para kaisar melakukan pencarian dao mereka. Dengan cahaya para kaisar, para leluhur dan ahli terbangun dari kebingungan mereka. Mereka menenangkan diri dan memperhatikan penghentian perbendaharaan yang membuat mereka menuju dan menjadi khawatir. Membunuh mereka, para ahli itu meraung dan pergi menemui musuh. Pemimpin sumpah ini memiliki jubah merah megah yang berkibar di udara. Hal lain yang terlihat dari dirinya adalah janggut peraknya. Ye Jiushu dan berjanjilah yang dia latih secara pribadi. Mereka dulunya adalah cabang dari penindasan surga yang terdiri dari para elit sekte tersebut. Pada saat ini, pasukan elit ini sedang menyerang Soaring Immortal di bawah kepemimpinan Ye Jiushu. Orang-orang tercengang melihat ini karena mereka tahu bahwa Soaring Immortal dan Heaven Suppression adalah sekutu. Jadi, penyergapan dari Ye Jiushu ini mengejutkan mereka semua. Hal yang lebih aneh lagi adalah kemampuan kabut untuk memikat semua ahli dari Soaring Immortal. Jika bukan karena cahaya suci dari para kaisar, Soaring Immortal pasti sudah menjadi mangsana. Apa yang mereka coba lakukan? Leluhur San terkejut dengan keputusan Ye Jiushu. Dia masih mengira kelompok Guzun bersama Soaring Immortal. Harta karunia. Zi Chuining bertanya, Guzun mendambakan perbendaharaan abadi yang melonjak. Itu mengumpulkan harta dari 5 kaisar, terlalu banyak benda penghancur surga yang disembunyikan di sana. Kelompok leluhur San bergidik setelah mendengar ini. Akumulasi dari 5 kaisar, mengatakan bahwa seseorang tidak ditangkap oleh perbendaharaan ini adalah sebuah dokumen yang terang-terangan. Siapapun yang akan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat di hadapan perbendaharaan ini karena mereka tidak akan bisa menyia-nyiakan semuanya selama beberapa generasi. Perkembangan mendadak ini membuat semua orang seperti badai. Orang yang mengemukakan keadaan bukanlah Soaring Immortal atau Li Qiye, melainkan Guzun dari Heaven Suppression. Tentunya tidak ada yang mengharapkan hal ini terjadi. Suara membaik. 2 tali ditembakkan dan segera melingkari gelembung Li Qiye dan keempat saudara kandungnya. Guzun ingin membawa mereka bersamanya. Memperbaiki. Nyanyian tombak bergema saat senjata diarahkan pada Guzun. Naga biru menghentikan dan menakut-nakuti kepadatannya. Legionmu harus fokus menghentikan Ming kuno. Guzun tersenyum dan berkata, lepaskan gelembung temporal dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Wordkeeper berbicara dengan tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Meskipun Guzun adalah salah satu dari 10 Eonic Genius, dia tidak bisa meremehkan seseorang yang licik penjaga dunia. Sayangnya, lawanmu bukan aku. Guzun masih tidak takut sama sekali. Dia tertawa keras pada Soaring Immortal, jika tidak ada keberatan, saya akan mengambil pangeran Anda. Semua ahli dan leluhur di Soaring Immortal sangat marah dan takut. Mereka tidak dapat melakukan apapun untuk membantu karena kekuatan tempur utama mereka baru saja bangun dari kabut. Mereka sibuk menghentikan Ye Jiushu mencuri harta terpenting mereka.
Sekte ini memang perkasa tetapi Zhou datang dengan membawa banyak harta karun dan artefak pengepungan. Dia tidak bisa dihentikan dan membutuhkan banyak leluhur sebelum Soaring Immortal berhasil menghalangi pergerakannya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyisihkan orang untuk mencoba menyelamatkan keempat pangeran. Sedangkan bagi orang-orang yang masih terbenam dalam kabut, kelompok ini tidak ada gunanya. Guzun tidak terburu-buru melarikan diri karena Li Qiye dan pangeran keempat tidak bisa lepas dari segelnya. Legiun Azure Dragon masih menjaga area ini di atas Raja Naga Hitam yang menjulang tinggi di Cakrawala. Dia tentu menyadari hal ini. Meskipun dia berada dalam kondisi parubaya terbaik, dia tahu bahwa dia sendiri tidak bisa melawan Legiun dan Raja Naga Hitam. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan kartu asnya, yang memanfaatkan sanderanya. Ledakan. Lokasi suci di Soaring Immortal tiba-tiba terbuka. Ada kuburan tua di tempat ini. Meskipun ukurannya sederhana, tempat ini memiliki pemandangan indah dengan sinar suci dan aura pemerintahan yang berlimpah. Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat menikmati perawatan ini. Sinar keberuntungan abadi di sini menunjukkan bahwa benda atau orang ini terlalu penting bagi seorang kaisar. Ada sebuah tablet sederhana di depan kuburan ini dengan tulisan, "Cinta dalam hidupku," itu ditandatangani oleh Ye Yunzu. Orang-orang mungkin tidak tahu siapa Ye Yunzu tetapi mereka pasti akrab dengan gelarnya, Kaisar Abadi Tunri, Kaisar ketiga dari Soaring Immortal. Seorang wanita keluar dari kubur dengan kecantikan yang mencuri kemegahan gunung, sungai, dan bintang. Dia adalah puncak dari semua yang adil dan cemerlang di dunia. Ciri yang paling mengagumkan adalah aura agungnya, membuat orang lain ingin berlutut setelah merasakannya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menguasai dunia dan memberi perintah. Apakah ini istri Kaisar Abadi Tunri? Para ahli dari Soaring Immortal tercengang melihat wanita itu berjalan keluar dari kubur. Mereka tahu bahwa lokasi ini sangat suci karena merupakan tempat pemakaman istri tercinta Kaisar. Setelah dia meninggal, dia sedih dan tidak bisa melupakan. Makamnya selalu diterangi oleh cahaya pembusukannya. Selama beberapa generasi, para murid Soaring Immortal datang ke tempat ini untuk menonton dan mengingat kontribusinya yang berjasa kepada sekte tersebut. Jadi ketika wanita tertinggi ini muncul entah dari mana, semua murid mengira ratu kekuasaan mereka telah hidup kembali. Itu bukan ratu kekaisaran Tunri. Itu ratu kekaisaran Renxian. Seorang leluhur dengan cepat mengenalinya dengan takjub. Banyak murid yang terkejut mendengarnya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi karena Ratu Kekaisaran Renxian dimakamkan sangat jauh di lokasi berbeda di Soaring Immortal. Mengapa dia dikuburkan di sini, di tempat ini? Banyak ahli mengetahui bahwa Ratu Kekaisaran Renxian meninggal muda dan tidak dapat menikmati kekayaan menjadi seorang ratu. Namun, karena kontribusi Kaisar Abadi Renxian pada sekte tersebut, dia juga dimakamkan di Soaring Immortal agar keturunannya di masa depan dapat memujanya. Beberapa leluhur yang merupakan jenderal di bawah Kaisar Abadi Renxian menjadi diam. Sepertinya mereka tidak terlalu terkejut melihat hal ini karena mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka memilih untuk berdiri di sisinya. Jika tidak, bagaimana cabang Renxian dapat mengambil semua keputusan saat ini? Ledakan. Dia mengangkat tikungan langsung ke arah panggilan Ye Zhou. Ah! Banyak ahli dari Heaven Suppression tiba-tiba. Bahkan Ye Zhou pun terpesona. Lawannya terlalu kuat dan dia tidak bisa memblokir gerakan pertamanya. Suara membaik. Dia mengambil satu langkah ke medan perang dan langsung memblokir jalan Guzun. Pada saat ini, Guzun, Ratu Kerajaan, dan Naga Biru membentuk segitiga. Pihak yang pertama mengambil tindakan akan dirugikan. Lepaskan anak-anakku dan aku akan mengampunimu. Dia berbicara untuk pertama kalinya dengan otoritas yang tidak perlu ditanyai lagi. Dia sama sekali tidak peduli pada monster seperti Guzun. Guzun tersenyum menanggapi dan dengan santai berkata, "Ratu Kekaisaran, saya tidak memiliki permusuhan terhadap sekte Anda. Ini hanyalah sebuah metode kecil untuk membuat Anda keluar. Jauh lebih mudah bagimu di sini sekarang, aku bisa membiarkan keempat pangeran kerajaan pergi dan menghilangkan kabut beracun, hanya dengan satu syarat. Anda tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya. Lepaskan anak-anakku sekarang atau aku akan menginjak-injak penindasan surgamu." Matanya menjadi dingin dengan kilatan yang menindas. "Ratu Kekaisaran, jangan buang waktu kami.
Gu Zun tersenyum dan menenangkan, saya tidak akan menyangkal kekuatan besar Anda. Saya yakin Anda memiliki kekuatan sebagai penantang kaisar saat ini, tidak, bahkan mungkin setara dengan rival kaisar dari Ming kuno. Tapi aku, Gu Zun, tidak takut padamu. Saya telah bertemu orang-orang yang jauh lebih menakutkan daripada Anda sebelumnya. Matanya menjadi serius saat ini, kita berada di perahu yang sama. Ratu kekuasaan, kamu tidak bodoh dan harus bisa membedakan antara teman dan musuh. Aku hanya menangis, kamu dapat memperoleh kedamaian. Sang ratu menatap Li Qiye yang tersegel di dalam gelembung itu dengan kilatan mematikan. Dia tahu siapa orang ini. Tujuan seumur hidup adalah membunuh. Dan jika aku menolak, dia bertanya dengan dingin. Kalau begitu, rencanamu selama beberapa generasi akan sia-sia. Dia tersenyum, Anda tidak hanya akan kehilangan anak-anak Anda, sekte Anda juga akan dibantai dan berubah menjadi abu. Jika kamu ingin bekerja keras bersamaku, tidak masalah, aku akan melepaskannya dan bekerja sama dengan Azure Dragon Legion. Dia melanjutkan, tidak perlu melihat seperti itu. Benar, saya ingin membunuh Yang Mulia dan dia juga mengetahuinya. Dia tahu bahwa aku memiliki kecenderungan untuk berkhianat sejak masa mudaku, jadi tidak terkejut jika aku mengulanginya sama sekali. Bahkan jika aku berdiri di sisinya, dia mungkin masih tidak memaafkanku dan pada akhirnya akan membunuhku. Tapi jangan lupa, kita adalah orang asing sementara saya masih master murid dengan Yang Mulia. Jika aku harus memilih kematianku, aku pasti akan memilih dibunuh olehnya. Itu akan jauh lebih mulia dan terkenal. Ditambah lagi, meski aku tidak dianggap sebagai kontributor atau sekutu setelah melepaskannya, paling tidak, aku masih akan mendapatkan kematian yang layak dengan kuburan. Jadi sekarang, apakah kamu tahu pilihan yang tepat? Berdiri di sisiku dan hentikan Legiun Naga Azure agar aku bisa melarikan diri. Aku akan melepaskan para pangeran kerajaan dari membujuk duniawi pada waktunya. Ratu sedikit memberikan pandangan dan harus mempertimbangkan kembali. Bukan rencana yang buruk, kata penjaga dunia dengan dingin. Pasukannya mengawasi Gu Zun dan Ratu pada saat yang bersamaan. Kau terlalu baik, ya Tuhan. Ini karena Yang Mulia adalah mentor yang baik. Gu Zun bercanda, seperti kata pepatah, kaya dan risiko berjalan bersamaan, jadi saya harus meraih kesuksesan di saat bahaya. Sebenarnya saya tidak terlalu yakin akan sukses saat ini karena Yang Mulia telah merencanakannya sejak lama. Tapi terlepas dari itu, aku tetap harus mencobanya, ya Tuhan. Bersambung.